Mungkin sebentar lagi generasi penerus Samsung A series bakal segera rilis nih. Udah banyak yang tahu kan ya, kalau Samsung Galaxy A series buat pasar Indonesia itu paling banyak diminati. Ibaratkan kalian bisa ngerasain fitur-fitur HP kelas flagship tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi buat tahun 2022 kemarin, kayaknya Samsung agak sedikit blunder deh dengan ngerilis Samsung A seriesnya. Karena dengan harga yang tembus sampai 6 jutaan, tapi spesifikasinya yang didapat jauh dari kata puas. Ya udah, kita nostalgia dulu aja deh sama Samsung Galaxy A53 5G ini. HP yang lumayan banyak dibanding-bandingin dengan HP mid-range pabrikan lainnya. Sekarang absen dulu ya. Siapa di sini dari kalian yang masih pakai Samsung A53 ini atau pernah pakai Samsung A53 ini? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Nah, sebelum lanjut ke nostalgianya lebih dalam lagi, seperti biasa, mari kita opening dulu. Pada saat itu sejak awal gue mau mutusin buat beli produk Samsung itu sempat bingung sih. Pilih produk Samsung yang mana ya yang kira-kira paket lengkap lah buat dipakai lama. Dan kebetulan pada saat itu peluncuran HP Samsung Galaxy seri yang A terbaru yang menjanjikan dalam segi update software yang bisa sampai 4 tahun update. Gak pikir panjang langsung aja gue sikat si Samsung A53 ini. Ketika itu impresi pertama gue ketika lihat desain dari HP-nya ini sama aja kayak HP Samsung seri A sebelumnya, yaitu A52. Tapi perbedaannya sedikit di bagian bodinya itu si Samsung A53 udah flat ya, baik itu di bagian layarnya atau di bagian backcase-nya. Ya mengikuti khas desain-desain tahun inilah. Secara genggaman feel-nya itu sedikit harus beradaptasi, karena kan gue biasa pegang HP-HP yang back cover-nya itu agak melengkung. Desainnya itu berbahan plastik dan warna yang gue pilih pada saat itu warna peach. Tampil beda sih, layarnya udah nggak dikasih screen protector ya, tapi layarnya itu udah halus banget, licin, buat main game nggak keset. Hal yang nggak ngenakin pada saat ketika gue unboxing ya, di dalamnya itu udah nggak ada paket yang kepala charger lagi. Tapi overall buat desain gue nggak ada masalah sih, intinya khas Samsung banget. Dan di bagian layarnya itu untuk penglihatan gue tuh adem banget. Resolusinya Full HD+, refresh rate 120Hz, dan udah pakai panel Super AMOLED yang bisa manjain kita banget buat nonton film atau sekedar main game. Oh ya, HP ini udah nggak ada colokan buat headset lagi ya, tapi kualitas dual speakernya tuh udah jernih banget. Terus kita ngomongin soal jeroannya nih, yang kelihatannya untuk harga dan speknya itu nggak seimbang sih pada saat itu. Samsung A53 ini ditenagai chipset buatan Samsung yaitu Exynos 1280 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memorinya 128GB. Walau terlihat kurang greget dari seri pendahulunya si Samsung A52s yang pakai Snapdragon 778G. Tapi menurut gue udah cukup nyaman sih si Samsung A53 ini gue gunakan. Untung aja optimisasi One UI-nya itu friendly banget. Jadi ya mau ngapa-ngapain pakai Samsung A53 ini bisa aja dan enteng lagi. Langsung aja saat itu gue main game Mobile Legends. Untuk settingan yang dipakai itu bisa mentok bawaan settingannya ya dari HP-nya, yaitu grafisnya high, refresh rate tinggi, belum bisa ultra ya. Nah di game Mobile Legends ini gue ngerasa Samsung A53 ini ya masih aman-aman aja dimainkan. Pergerakan karakter cenderung berada di sekitaran 40 fps di settingan high ya. Gue nggak ada sama sekali nemuin frame drop di Samsung A53 ini. Main satu game sampai habis kira-kira 15 menitan ini masih stabil. Terus main game Free Fire Max, settingan yang gue pakai ini grafiknya max dan resolusinya high ya. Dan shadownya juga on, FPS-nya juga gue pilih yang tinggi, alias semua mentok kanan. Dan hasilnya ketika gue mainin sekitar 10 menitan itu aman-aman aja, kayak gue mainin Mobile Legends. Gak ada sama sekali gue nemuin frame drop. Hangatnya pun masih terjaga, dimainin masih smooth banget. Terus main Call of Duty Mobile di sini bisa disetting dengan grafik medium, frame rate-nya bisa tinggi. Main game multiplayer itu lancar aja, auto ngebut, frame rate-nya aman dan kondisi HP-nya juga masih adem ayam aja. Padahal udah beberapa game yang udah gue mainin dan gak pakai softcase pula. Dan yang terakhir itu PUBG Mobile. Lagi-lagi main PUBG Mobile untuk settingan grafiknya belum dioptimalkan ya di Exynos 1280 ini, karena settingannya hanya bisa di smooth high aja. Dan gue mainin sekitar 10 menitan lebih. Ya prosesor ini sih sebenarnya mantap sih. Panasnya itu loh yang gak gue nemuin, yang panas banget yang bikin tangan gue gak nyaman.
Overall masih dikatakan hangat aja. Nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop dan keadaan HP-nya pun masih hangat-hangat aja. Main settingan HD high nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitar 20 menit lebih, baterai berkurang cuma 7% aja. Terus soal baterainya, kapasitasnya sih 5000 mAh, ya basic lah ya. NFC juga hadir ya di Samsung A53 ini. Jadi bisa isi saldo e-money atau sekedar cek saldo. Dan satu lagi fitur rating IP67-nya. Si Samsung A53 ini bisa diajak nyelam saat kita berenang. Dan ini salah satu fitur flagship yang bisa kita rasain di HP mid-range-nya Samsung. Terus berlanjut di kameranya. Si Samsung A53 ini punya 4 buah lensa belakang ya dan 1 lensa depan. Resolusi utamanya ada di 64 megapiksel. Terus 12 megapiksel untuk ultrawide-nya dan masing-masing 5 megapiksel untuk depth sensor dan lensa makro. Hasil yang ditangkap itu tajam, tapi ke arah natural. Tone warnanya juga dapat, saturasinya pas, nggak lebay. Dan foto malamnya juga udah cakep. Kamera depannya juga menurut gua sesuai di harga 5 jutaan pada saat itu. Di bagian perekaman videonya, Samsung A53 ini juga udah cakep. Detailnya dapat karena kameranya udah ada OIS-nya, yang bikin kita foto atau rekam video itu nggak gampang goyang-goyang. Perekaman video selfie-nya juga udah pas, gambarnya tajam dan kestabilannya juga udah cukup bagus. Samsung A53 cakep sih, 4K-nya dapat, tapi shaky-nya masih agak sedikit goyang ya. Tuh. Terus kesimpulannya sebenarnya HP ini sih nyaman-nyaman aja sih buat jadi daily driver pas, sosial media update notifikasi cepet nggak delay, nonton film layarnya nyaman, nyetel musik speakernya jernih, foto-foto juga hasilnya memuaskan. Untungnya ini One UI dari Samsung ya, jadi optimisasinya itu udah mantep. Ya paling yang agak greget di performa gamingnya sih, yang nggak bisa nuntut di settingan grafik maksimal. Tapi kalau buat tahun 2023 sih menurut gua ya oke-oke aja sih. Tapi kalau buat game berat ya wajib skip aja sih ini HP. Karena banyak HP 5 jutaan sekarang ini udah pada ngebut-ngebut buat main game. Jadi buat kalian yang lagi mencari HP dengan kategori nyaman digunakan sehari-hari dan nggak nuntut performa game, ya Samsung A53 ini udah pilihan yang tepat sambil kita tunggu gebrakan Samsung buat keluarin penerus Samsung A53 ini.